Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wa thumma qala aidan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Suami, anak-anak, para menantu hingga ke cucu almarhumah yang kita hormati dan dirahmati Allah, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang kami hormati, Lurah, para ketua RW, ketua RT yang saya hormati, wabil khusus bintang legend, pengurus beserta anggotanya. Saya sudah entah keberapa kalinya diundang beliau-beliau ini dalam rangka tablik takziah ini. Kita hormati dan kita bangga punya kegiatan tidak hanya pada bidang sepak bola, tapi juga kegiatan sosial seperti ini. Bapak Ibu takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kekuatan yang luar biasa yang mengantarkan kita ke sini. Itulah iman. Kalau kerja, banyak kerja kita, paling tidak kerja kita nonton atau ngelutik ke HP itu paling tidak. Tapi kita tinggalkan aktivitas untuk hadir di sini, judulnya takziah tasliyah. Malam ini kita ke jemur, malam pagi jemur keluar kita di keluar. Nah maka kalau ada kesempatan di sisa-sisa umur yang ada tuh, ada undangan orang nikah, akikah, datanglah. Itu acara perbaikan gizi. Kalau ada musibah seperti ini, kita datang juga. Sebab beda orang datang pesta dengan datang takziah. Siapa yang datang acara pesta kita, empuk salaman, kadang-kadang tidak teringat kita siapa yang datang tuh. Tapi kalau takziah model ini di ujung situ kita teringat. Aku ingat Pak ini, ada kabar waktu mak kami meninggal. Lama kita ingatnya. Kemudian acara ini juga tidak mesti kita nak datang semalam, sempat 2 malam, sempat 3 malam. Sebab sekali kita datang, kata Rasul, Allah kasih pakaian kebesaran, seragam. 2 hari kita datang, 2 setel. Baju apa Pak Ustaz? Kaos pilkada. Aidah. Kelak nanti di akhirat. 3 malam kita datang, 3 setel kita dapat. Aku tiap musibah Pak Ustaz, selemari kita dapat. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seringnya bintang legend ngundang saya juga berusaha nyari materi. Kalau sama materi, ya sama ngampai ini. Beratnya gitu. Jadi padahal masalahnya kan sama inilah. Gitu. Itu. Ada 3 panggilan untuk kita, Bu, Pak. Itu. Dan 3 panggilan inilah yang akan kita ceritakan. Yang pertama, panggilan sholat, panggilan azan. Itu. Ada yang hebat di panggilan azan ini. Setelah hayya ala sholat, mari sholat, hayya alal falah, mari meraih kemenangan, mari meraih keberuntungan. Sementara dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Allah dalam Al-Quran selalu mengatakan pakai la'allah. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum tuflihun. Apa la'allah ini? La'allah ini mudah-mudahan. Amo bahasa rejangnya maybe yes, maybe no. Itu. Mudah-mudahan. Tidak ada jaminan orang berpuasa itu takwa.
Tidak ada jaminan orang yang dikasih rezeki itu dia bersyukur. Ngapa? Mudah-mudahan itu. Ada yang makin banyak rezekinya makin sombong. Ada yang makin pisah hidupnya makin jauh dari Allah. Mana pisah sombong lagi itu. Nah, kenapa? Karena tidak ada kepastian di situ. Tapi sholat Allah berani mengatakan hayya 'alal falah. Mari meraih kemenangan. Setidaknya kita menang melawan setan. Nah, orang yang tidak sholat itu, dia sudah kalah. Sering kita keliru dalam hidup ini. Pertama, dalam hal kematian. Telah menghadap Allah. Fulan bin Fulan. Itu salah. Kalau menghadap Allah itu orang yang hidup. Yang mati tidak menghadap Allah. Maka dipanggil hayya 'ala sholah itu panggilan untuk orang yang mati. Yang mati telingunya, yang mati matonya, yang mati hatinya. Kalau orang yang hidup, dia sholat, tidak perlu dipanggil-panggil, waktunya sholat, dia sholat. Walaupun tidak ada azan, dia tengok. Lah, kenapa? Lah zuhur, ini belum ada, ngebang. Mati lampu, tetap dia sholat. Tapi yang mati hatinya, hayya 'ala sholah, maju, nyelot. Nah, skater tidak pernah. Karena hatinya mati itu. Jadi tujuan Allah itu untuk menghidupkan orang-orang yang mati hati, mati telinga, mati matonya. Yang luar biasa Allah katakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ngapunya disebut tiang agama? Aku minta yang kosong tuh, Pak. Yang kosong tuh. Aku nak praktek. Andai kata ini agama, supaya ini jelas nih. Ini agama. Ini syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kita genggam agama nih, kuat niat. Nah sekarang tidak pacak haji. Duit dah ada, lepas satu nih. Masih terpegang agama ni. Tidak pacak puasa, usus, luko hati, luko limpo, luko teko paru-paru, luko galau dalam tu. Lah lepas dua, masih terpegang ni. Maru berzakat kata. Cuma nak berzakat, pagi rayo beras tinggal secupak lagi, anak 11. Nak masak lontong pisah. Lepas puluh zakat, masih terpegang ini. Tinggal dua lagi, solat syahadat. Coba kalau tidak solat, lepas yang ini, umbah agamanya. Itu pentingnya solat itu. Kalau kita tidak solat, lepas agama dari kita. Maka dipanggil terus untuk kita solat. Kapan solat nih? Antak mati. Amal mati disolatkan. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Yang kedua, panggilan haji. Wa adzin bin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amin. Kalau ada orang ngecek aku belum ada panggilan, berdosa dia ngecek, itu ayat Al-Hajj ayat 27. Aku belum ada panggilan, itu panggilannya sudah. Itu Ibrahim disuruh manggil, Nabi Ibrahim. Ibrahim kau naik ke Jabal Kubis, kau panggil orang sejagat angan ini. Kata Allah, pakai sejagat angan, Allah ngomong. Kalau itu nyampai, kata Ibrahim, tugas aku yang nyampaikannya. Begitu dipanggil, hoi, jemur sejagat angat, berhajilah. Ada yang ngangguk sekali, ada yang ngangguk 2 kali, ada yang ngangguk 3 kali, ada yang ngangguk 4 kali, ada yang ngangguk terus, ada yang benganggu. Yang ngangguk sekali berangkat haji sekali. Yang ngangguk 2 kali berangkat 2 kali. Yang ngangguk 3 kali berangkat 3 kali. Yang ngangguk terus Pak Ustaz, orang Mekah, setelah Padang. Yang benganggu Pak Ustaz, tanci banyak, awak sehat, tidak berniat haji. Benganggu. Nah ini. Jadi kalau dipanggil, sudah dipanggil. Kapan nak haji ini? Sebelum mati. Amalah mati, tidak pacak lagi. Jangankan mati, lah stroke, lah sarung. Berangkat haji. Jadi kalau urusan panggilan, lah dipanggil galau. Nah yang ketiga, panggilan kematian. Panggilan kematian ini tidak ngejo umur. Ya kalau lom aku banyak yang mati muda.
Tidak berdasarkan sakit itu. Banyak ego yang sakit di rumah sakit itu, yang tergolek itu sakit gak lo, tidak mati gak lo. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya kullu da'in dawaun ilal mauta. Tiap-tiap penyakit mesti ada obatnya kecuali maut. Orang kini kan galak nian. Gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara ini. Jangan banyak makan santan. Kelak kolesterol. Aku tahu nih orang Sarawak ini, karena bini aku orang mana. Gayak mertua tuh 2 hari tidak bergulai santan. Masam mukanya. Perasaan kepingin aku gi banyak kelapa di belakang nih. Ngapa lo gulai kemia nih anak. Kalau misalnya kurang santan itu. Tidak ada kolesterol itu. Bertahun-tahun kita Sarawak ini makan kelapa bersantan. Tidak ada masalahnya. Lah ngapa kini kolesterol, asam urat, vertigo, macam-macam. Bukan dari faktor makanan. Bisa jadi dari faktor keadaan. Bisa jadi faktor lingkungan. Bisa jadi faktor tenganan. Mak kini, mana kita nak nyantan? Kelapa lah sego. Mahal. Kelapa sekarang lah mahal. Lah dibawa orang ke Cina situ. Apa yang nak kita peras sekarang? Bukan kepala, bukan kelapa, kelapa. Bukan kelapa lagi kita peras, kepala. Kepala sekolah, kepala OPD, gitu. Ini yang galak bikin vertigo nih, gitu. Sakit pada otak benak kita karena diperas model itu. Nah, ini. Jadi mati ini urusannya dengan ajal. Gitu. Ada 4 kata-kata terkait dengan kematian dalam Al-Quran. Nah ini belum. Tombol bintang legend dengarnya nih. Yang pertama, maut. Yang kedua, wafat. Yang ketiga, ajal. Yang keempat, raji'un. Itu dalam Al-Quran. Nah kita uraikan satu persatu. Pertama, mati itu ada yang mengatakan maut. Arti maut itu diam. Ayatnya banyak tuh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu arti maut itu diam. Ketika mautlah sampai, mata tidak bergerak lagi, kaki tidak pacak bergerak lagi. Segalanya bukan manusia baik. Sapi antak disembelih, wai maju nyipak muka belakang. Begitulah disembelih, selesai. Jemo nyipak dia. Kayu pak kalau mati, tidak pacaknya bergerak, diam dia. Amo ditiup angin Pak Ustaz, nitir, bukan bergoyang, katanya. Tapi kalau kayu masih hidup, bergoyang dia ditiup angin tuh. Tidak neter ya. Karena dia masih hidup. Itu kata al-maut. Yang kedua, al-maut itu artinya berpisah. Berpisah antara keluarga dengan keluarga. Berpisah nyawa dengan badan. Berpisah dengan dunia ini. Itu arti al-maut. Yang berikutnya, yang mati itu apa? Badan ini Pak, sangkar. Tempat roh. Tidak ada matinya badan ini. Cuman karena kita kurang istilah, dulu belum tahu stroke, tersebutlah istilah mati sebelah. Kini tidak ada kita dengar orang, mana pasien mati sebelah, tidak ada stroke, orang kata. Sebelum kenal mati sebelah itu, tersapu. Mancing di tempat orang tidak pernah mancing, berangkat jam 9, jam 12, belum mendapatkan hasil. Pala pening, ariangan, makan lum, nyelam di situ. Nah, darah tinggi, meot, mulut. Balik, nah, kata kawan. Ya, ngapa pula boleh mancing di situ? Aindo, acak lum yang didatangi jemo situ, tersapo kabani. Habis ayam hitam. Itu. Menyelesaikan itu. Karena belum tahu istilah yang mati sebelah, belum tahu stroke. Rupanya kini kita tahu stroke. Tidak ada orang yang ngecek tersapu lagi kini stroke gitu tuh. Tidak ada istilah badan ini mati sebelah, tidak ada. Karena badan ini tidak ada matinya.
Badan ini babis masonyo kalau lah dikubur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah diciptakan, ke tanah dikembalikan. Tidak ada mati-matinya badan ini. Sama dengan mobil, asal masih ada akinya, hidup berjalan dia tuh. Tapi dicabut pala akinya dan ndaknya hidup itu. Nah, yang kedua komponennya menggerakkan ini ruh namanya. Di mana ruh Pak Ustaz? Lu mana ruh Pak Ustaz? Kalau itu pertanyaannya wayas alunaka anir ruh kul arumin amri rabbi. Bukan aku tidak dijawab. Karena Tuhan ngatakan dengan Nabi Muhammad, kalau ada orang bertanya tentang ruh, jawab itu urusanku, kata Allah. Jadi tanya dengan Allah, jangan tanya dengan aku. Ruh ini urusan Allah. Yang ketiga komponennya jiwa. Nah, yang mati ini jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ayatnya. Tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Yang ruh tidak mati-mati dia. Ruh lanang, ruh tino samu. Makanya kalau tidak sakit badan itu sakit jiwa. Tidak ada sakit ruh. Ngapa pula le ninggal? Sakit ruh. Tidak ada. Sakit itu jiwa, maka ada rumah sakit umum, ada rumah sakit jiwa. Itu. Dari mana Pak Ustaz bisa membuktikan bahwa yang mati itu jiwa? Balik jadi sini kalau kita nanti doa, ada doanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah kami hidup dan dengan namamu kami mati. Artinya tidak itu mati. Coba kita kinai orang yang tidak. Nyawa masih kembang kembis. Badan giado. Apa yang tidak ada? Jiwanya yang hilang. Senakal-nakal umat kalau sedang tidur, insya Allah tidak banyak ulah. Secerewet-cerewet bini tunggu dia tidur. Nido ke bumi nido. Akap pagi bangun jiwanya lah diserahkan Allah. Bejiji lagi. Kalau bukan cerewet, bukan betino namanya. Karena dia tercipta dari Hawa. Asal ngicik Hawa, mulut hidup pacak tekatup. Hawa. Kami lanang nih dari Adam. Aman ngicik Adam, mulut tu tekatup tu lah. Adam. Aman ada lanang galak bejijia, anangino dia. Betino ndak ini, ndak itu, ndak ini, ndak itu, beli ini, beli itu, wajar. Karenanya memang banyak nafsunya. Lanang dapat ini jadilah lum kalah itu lanang. Ngapo? Memang yang bernafsu itu tino, maka disebut hawa nafsu, tidak disebut Adam nafsu. Itu tino. Akibat jijian inilah kadang-kadang tidak kita sadari karena kita tidak paham, kurang ilmunya, menjadikan kadang-kadang ribut dalam rumah tangga. Padahal itu takdir tino, kata Dr. Aisyah Dahlan, sudah diciptakan otak tino itu lebih tebal daripada otak lanang. Lanang pejijia itu pacak ngicik 7.000 kata per hari. Tino pendiam 24.000. Bayangkanlah. 4 kali lipat dari lanang. Resikonya apa, Pak? Nah, ini yang kadang-kadang kita galak ngecek. Kita lanang nih, Pak, A, B, B. Ida, yo. Betino ida, Pak. Yo jadi ida jadi yo. A jadi B, B jadi C. Kita ngebakso. Kita telepon, Bu, aku lagi makan bakso. Iya. Nah, pindahkan ke video call. Nah, selera dah. Aida gitu. Amun ndak selero, kalau dibungkus kau tadi nih, itu. Tidak usah, nak kalah. Nian ini, nian. Tidak dibungkus, tidak. Selesai kita ngebakso, kita balik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana bakso? Ya acak tadi ngicik idun dah. Lah di cano ndak usah, we berpikir sama baik perut nih. No. Lah ngapa lah di ngicik ida? Ini gitu. Tino. Makanya Pak, kalau pergi ke rumah sakit jiwa itu coba dicek mana banyak tino atau lanang yang gilo. Banyak lanang, Bu, yang gilo tuh. Coba dicek obat sakit kepala tuh, minta satu baik yang gambar tino, tidak ada. Seluruh obat sakit kepala tuh gambar lanang kan.
Iya, segala gambar lanang. Maaf Pak, coba ditik mana banyak jando dengan banyak duda. Banyak jando. Mati duluan matinya. Itu akhirnya mati duluan, tidak tahan. Gitu. Cuma yang agak kita tidak ngerti ini, kalau mati, yang jadi hantu Tino kalau. Coba cek. Mak lampir Tino. Sundal bolong Tino. Kemudian, apa lagi? Nyeblorong Tino. Suster ngesot Tino. Melanang jadi hantu, tetap nalak duit itulah. Tuyul namun. Jadi yang mati ini jiwa. Nah ini kematian. Ini maut. Yang kedua ada kata-kata wafat. Tulisan wafat ini salah satu nih Az-Zumar 42. Allahu yatawaffa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah menggenggam jiwa orang yang sudah mati dan menggenggam jiwa orang yang masih tidur lalu mengembalikannya. Jiwa orang yang mati tidak Allah balikan, jiwa orang yang tidur pas dia bangun dibalikkan. Ya tawaffa itu kasarnya wafat. Artinya menepati janji. Janji dia Pak Ustaz, janji pilkada. Lah tidak ada kaitannya. Janji pilkada ini. Tidak ada kaitannya. Kita ni pernah berjanji dengan Allah. Ya aku tidak pernah Pak Ustaz. Janji itu waktu masih dalam perut. Umur 4 bulan dalam kandungan. Summa yursalu malaku fayanfu firru wa yu'maru bi arba'in kalimat. Rizkihi, ajalihi, amalihi, sakiyun aw sa'idun. 4 bulan Allah tiupkan ruh. Lalu disuruh mencatat 4 kalimat. Jodoh maut, bala rezeki. Itulah temuan di muka dunia ini. Jadi kalau kita beribut soal rezeki, itu beribut tentang janji kepada Allah. 3 beradik rezekinya tidak sama. Apalagi orang per orang. Pergilah ke pasar Tais. Berderet orang jual cabai abang. Tidak serempak habisnya. Berbaris orang jual ayam potong. Tidak serempak habisnya. Walaupun harganya sama. Ngapa? Rezeki beda-beda. Gitu. 98 yang pergi ke Pulau Tikus tuh. Hanya 98 yang mati. Yang lain itu ada yang luka-luka. Yang lain itu tidak ada apa-apa. Ngapa? Tidak sama bala'ong. Tidak sama musibahnya. Gitu. Kita rezeki ini kadang-kadang urusan batu. Selisih Pak. Tukang mecah batu gajah itu, kalau 500 sekubik itu gajinya, jarang sehari terpecah sekubik itu. Paling tidak 2 atau 3 hari. Amun 3 hari, berarti 150 gajinya per hari. Tapi yang masang batu, tukang batu juga namanya, tidak kurang dari 250. Dia sehari. Hanya yang ngambil batu ginjal, pacak 5 juta 10 menit. Sama urusannya batu. Tapi rezekinya beda-beda. Ini rezeki. Maut juga model itu. Janji yang Allah sudah sampaikan ini, itu tidak Allah kasih tahu. Tidak seru gitu kalau kita tahu kapan kita mati. Ngapa lu ayam peju grindin sebulan lagi? Ngapa lebar aku nih? Lah. Sebulan lagi dia nak mati. Rasa gue tuh stres dia. Amun dia tahu kapan dia mati. Itu. Tidak dikasih tahu dia mati supaya siap-siap. Maka hitunglah per tahun. Makin dekat dengan tahunnya, makin dekat dengan kematian. Lagu yang paling bohong tuh lagu ulang tahun. Panjang umurnya, panjang. Amun betul lagu itu tidak mati-mati gitu. Kalau sampai waktunya mati, mati itulah gitu. Itu menepati janji. Kalau janji pilkada lain lagi. Aku pernah cerita tuh, setan ngoda manusia. Ditampakkan setan gambar surga. Iya, dia nih setan, kata Pulan bin Pulan. Surga. Betino alap-alap, berjilbab, makanan banyak. Nduh, alam kelemak situ. Dibukanya neraka. Tino, berjoget-joget dalam hotel. Ya ini dia, surga juga. Bukan, ini neraka. Ya ada kata jamuan neraka ni api. Lah ini gambarnya kata setan.
Ya Tino juga lap-lap hidup berjelbab ni di hotel. Begitu mati pulan bin pulan, celentang masukkan ke dalam rako, api isinya. Mekija iblis katanya kan. Acak empai ni. Kau baki naik gambar hotel Tino dan woi itu kampanye gitu. Aslinya ini. Beda. Waktu kampanye dengan aslinya. Nah yang ketiga ajal. Ajal ini kuota hidup. Faiza jaa ajaluhum. Kalaulah sampai ajal, namanya lah sampai. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kita ni kadang-kadang galak keliru misal. Lah seminggu-minggu ni lah berat. Yakin. Lah ditalkinkan, lah diyasinkan. Lum kila putus. Bertanya yang tu anak-anak olah di sini kalau lah udah kamu ada yang berading yang minta maaf udah katakan dari lum kila itu ada yang berading udah hanya seorang lagi sepupu ini serempak sekolah serempak pulau nikah di SD SMP SMA serempak ini itu ya di mana pula badal itu di Kaur. Pacak ditelepon kah? Ya pacak. Telepon kah kudai? Ditelepon. Ya ngapa orang? Ini aku, anak kakak dia ini sakit berat nah. I know katanya. Ngapa kamu itu ngebar? Ini ngebar nah. Pacak itu di balik ke Tais. Bertemu dengan dia nih. Ngau. Pacak katanya. Aku nalak terapel. Berangkatnya dari Kaur sampai ketemu, ciumnya kening kakak sepupunya. Maaf, dan aku sampai keruan katanya. Nangis dia. Terbuka mata yang sakit tu. Aku minta maaf dan ngangguk dia. Begitu ngangguk tek ninggal. Nah, acara nunggu kabarnya ini. Kalau betul model itu yang jak di Kaur pacak jadi tersangka. Ngapa? Gara-gara belanya apa dia mati. Lah ya. Berarti kalau dia dah sampai-sampai tidak ada cerita model itu tuh. Kebetulan adik sepupunya sampai, ajalnya sampai. Macam mana pacak model itu? Allah menggerakkannya model itu. Kita ni kadang-kadang nacak nunggu kabarnya tuh. Bahaya model itu tuh. Aturannya dah usah ditelepon, tidak mati-mati dia tuh. Nah itu tidak ada itu. Jadi kalau ajal sudah sampai, tidak dengejo harus sakit dulu. 240 kalau tidak salah penumpang India Airline itu satu yang selamat, yang lain itu hidup galau. Nah, itu ngapa ajalnya belum sampai yang itu. Ini bukti bahwa ajal banyak yang bisa kita tengok orang bunuh diri tidak jadi ngapo ya ketahuan dia minum teodan kasih susu sehat bungok jadi ini badannya nih bergantung di kayu patah dahan itu. Patah pula keting, ngapa patah keting? Kata main apa? Nak bunuh diri. Patah keting. Kata, urung berarti ajalnya belum sampai. Yang keempat, rajiun. Orang yang rajiun itu pasti mati. Tapi orang yang mati belum tentu rajiun. Aku ulang lagi. Orang yang rajiun itu pasti mati. Yang mati belum tentu rajiun. Ngapa? Banyak ayat-ayat tentang kematian itu. Ngapa selalu disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Ada jemaah jangan berbenar. Kemana katanya? Si anu ninggal. Kullu nafsin zaikatul maut. Tak pernah kita dengar. Itu. No, baca WA. Itu. Apa yang baca itu seriusnya? Si anu ninggal. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Tidak ada. Kadang-kadang Kristen ninggal kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Ngapa ini yang disebut? Artinya ada kelebihan innalillahi wa inna ilaihi ketimbang kalimat-kalimat yang lain. Apa innalillah? Sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun dan balik kepada Allah. Orang yang rajiun itu kembali kepada Allah. Arti dari kata rujuk. Rujuk itu balik akur lagi. Itu. Rajiun kembali kepada Allah. Dari mana Ustaz tahu? Lah ayatnya ada. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i. Itu Allah yang ngomong. Wahai pemilik jiwa yang tenang,
kembalilah kepadaku. Fadhuli fi ibadi, masuk kalau kamu tersambaku, wadhuli jannati. Surga tempat yang rajiun ini. Itu makanya siapapun yang meninggal diucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang yang rajiun itu tempatnya surga. Kan ayatnya model itu. Tinggal masalahnya macam mana nak rajiun ini. Supaya tidak sekedar mati, tapi kita rajiun. Caranya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik jiwa yang tenang, tenangkan jiwa ini. Ngapo jiwa ini tidak tenang? Galak membandingkan diri kita dengan demo lain. Serempak ya Allah, tinggal di pasar taisnya belilah berumah Allah, lah bersetom besar, awak masih lo inilah. Tidak akan tenang gitu. Anak dua jadi jemu galau ya Allah, ini 4 anak lu ada yang jadi jemu, apa jadi siamang anak kita? Apa kita jadi jemu? Selalu dipandang bahwa PNS itu lebih daripada yang lainnya. Kadang-kadang tidak harus PNS, dia baca juga bersetu malam berumah alam. Itu kita kadang macam mana nak tenang. Kata Allah kalau nak bahagia tu kuncinya 2, wala haupun alaihim walahum yahzanun. Jangan takut dengan masa depan, jangan sedih dengan masa lalu. Yaumu amsi qad ma biyadika min husain. Hari lalu itu tidak akan pernah terulang lagi. Saya agak kurang serak, agak tidak senang kalau orang ceramah akan disampaikan oleh Bapak Gubernur pada masanya. Agak tidak senang aku dengar itu. Ngapo? Kita inilah sudah jadi gubernur. Lah selesai urusan itu, lah sudah pula masuk jail. Lah selesai pula itu. Itu masa lalu. Tidak usah lagi kita nyebut-nyebut yang itu tuh. Yang nyatu tuh kini. Keruan ke sana. Siapa? Datuk Ulama Pangeran. Ini keturunan kelima. Iya. Pangeran-pangeran itu sebelum Orde Lamo. Orde Lamo itu sebelum Orde Baru. Orde Baru itu sebelum Orde Baru. Kita nyebut Orde Baru sekarang orang yang enggak. Karena sekarang reformasi, artinya lalamonian, tidak usah cucung pangeran, jadilah pangeran itu jemu bagi. Ya. Tidak ada lagi istilah itu sekarang, yang lewat sudah. Datuk beli ini dulu kayonian, dia dapat ida. Ya untuk apa diceritakan datuknya kayunya tidak dapat ida atau warisan? Itulah lewat. Jadi tidak usah pernah sedih dengan masa lalu. Jangan takut dengan masa depan. Lukmano anak 2 lagi masih SMP dengan SMA, awak nak pensiun 6 bulan lagi. Lukmano nih, kita setahun lagi nak pensiun, entah sebulan lagi kita mati. Apa yang nak kita pikirkan? Mikirkan masa depan tuh tidak pernah mikirkan kita. Malam ini kita hadir di sini Pak, bayangkan 30 tahun yang lalu. Tidak kebayang kita 30 tahun yang lalu model ini kondisi kita sekarang. Yang kita takutkan 30 tahun yang lalu sekarang lah bersetum, lah berumah Allah, lah HP selebar-lebar bantal, lah jadilah puluh. Apa yang kita takutkan? Nah, kebilo kita nak tenang kalau selalu model itu. Yang kedua, makin tua seharusnya makin taat ibadah. Ini dah makin pengen berikin itu. Lo madu anak nantungin nak awak nanggung. Aku hidup pun tak banyak martabak. Secepil jadilah. Untuk apa martabak setepil? Sibuk ngurus-ngurus, mikir-mikir itu. Awak geng tu dengan cucu lo, mungkin anak dibatak ke sini itu. Ini kerja nih ngasuh cucu itu. Mak entah ke mana. Lah ngapa ndak diasuh? Dah hidup ini untuk bahagia. Bahagia itu macam mana kita menerima keadaan yang ada itu. Jadi kalau kita selalu sibuk itu tidak akan tenang kita itu. Sembahyang nak buru-buru itu. Ibadah nak buru-buru, tidak akan tenang kita tuh. Untuk ketenangan itu apa yang kita beri? Rezeki pasti dari Allah. Umurlah kasih, jodohlah Allah temukan. Itu rezeki
Lah tidak makan-makan dengan kita, lah cukuplah kita tuh. Tinggal kita mikir akhirat. Nah, hanya kadang-kadang kita nih terbalik berpikir, kelak kita kupas di akhir. Itu kematian. Nah, almarhumah 68 tahun. Anaknya 4. Lah sukses galo dia ngantar anaknya. Terlepas jadi apa anaknya pegawai atau tidak. Amelah dinikahkan. Tuh batas itulah tanggung jawab orang tua. Kalau 4 anak ini tidak hendak mendoakan maknya, anak kurang ajar 4 ini. Bunyinya kasar Pak, dengarnya tidak lemah. Bukan main penanggungan mak melihara kita. Kalau ada sebesar tinju di tai kita di 4 beradik itu, nak makan pret missing, batak kerpan kata gaya lanang itu. Jangan nak makan. Pakso mak kita urung makan nah ngelap-ngelap itu. Macam mana air matanya bercampur dengan air keringat. Kepenanggungannya melihara anak ni sampai besar. Anak jemur sekolah, anaknya sekolah. Anak jemur pesta, dia harus pesta. Kadang-kadang berjual ini, kadang-kadang terpinjam itu. Pokoknya sama dengan anak jemur. Nah begitu mak mati, cuma mengandalkan nego hari, 7 hari. 40, anak model apa gitu. Ya macam mana Pak Ustadz? Tadi Pak Marzan bilang, almarhumah ini tidak tahu kami kalau ada utang piutangnya. Amun ada, silahkan ditagih. Kira-kira Pak, dia punya utang. Dibayar oleh anaknya. Lunas tidak utang almarhumah? Lunas tidak Bu? Almarhumah punya utang, anaknya membayar. Lunas tidak? Lunas. Model itu pula kalau anaknya bersedekah. Jadi tidak usah bertanya, boleh ada Pak Ustadz kami berkeluarga atas nama mak wai. Nah ngapa ditanya lagi? Kalau utangnya pacak kita lunasi, tentu kita bersedekah pacak kita bersedekah untuk dia. Itu nyumbang ke masjid, datang celengan masjid tu, pihak kalah agak 10.000. Ya Allah untuk mak aku Suci Kartini, Al-Fatihah. Iya, nyaku Pak Ustadz. Woi kita yang tuan taci itu. Tapi kita sedekahkan untuk atas nama kita. Pacak. Nyo kadang-kadang tiap Jumat tu sengaja dia batak tanci. Ya lo mana Pak Ustadz berkain. Ya berbaju kita ya. Itu ganggu paket tau. Lah berkopiah kita selip ke sini. Ya kopiah aku sama nggak Pak Ustadz? Masuk ke dalam ini. Nah, aman dak. Ini dan dak. Celengan tu datang, tidak juga. Hanya menyawer. Dia yang datang. Nah. Awak pulian dudus. Itu. Dudus sawit jemur boloh. Jadi Allahu Akbar. Itu. Ulang ngenjuak caci dengan apa tancing dengan bini jemu. Biduan tu kan bini jemu. Bigal ngenjuak caci mangkai do baca tu. Gitu. Lah iyo, kita ngomong halus-halus Pak, tidak lagi mempan orang sekarang ini. Duit kita ni banyak diuntukkan untuk masjid, untuk bangunan pesantren. Lemak situ, nyato hasilnya insya Allah itu tuh. Jadi tidak usah kita berpikir ngomong, tidak boleh makan di rumah orang meninggal, haram. Anak berempat ini bersedekah atas nama almarhumah. Maka dikece. Jangan kulai balik kalau ada makan kita di sini. Kalau ada pahala dari makan minum kita, minta tolong yang kuasa melimpahkan kepada almarhumah kami. Boleh Pak Ustadz? As'ad bin Ubadah nanyo ngerasul, ya Rasul umi matat, Rasul mak aku mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kata Rasul. Terus, apa tasaddaqah yang hal ya Rasulullah? Boleh tak aku bersedekah atas nama mak aku? Patasaddaq ya As'an? Bersedekahlah. Ayo sedekah itu abdul ya Rasulullah. Apa sedekah yang abdul ya Rasulullah? Sakiul mak. Ngasih air putih. Orang berdoa, tahlilan di tempat kita. Tidak kita kasih makan apa-apa. Masa tidak tunjuk minum. Dengan catatan, jangan terhutang. Tidak mesti nak bergulai ayam. Tidak mesti nak motong kambing. Tidak mesti nak gulai ikan. Ada nangko. Ada sengsilo. Ada kelayau. Jadilah. Tidak mungkin imam ngejak. Siapa nangup kelayau ni? Tidak mungkin. Itu yang ada. Silakan saja. Amun tidak tu bersedekah dengan lisan.
Masuk habis sembahyang, ida ndak berdoa Allah maghfir lana dzunubana wali. Aku ida apal Pak Ustaz. Ya Allah ampuni dosa mak bak kami, dosa kami dengan dosa mak bak kami. Itu. Ida baca aku Pak Ustaz. Apakah basuh tais ya Allah, tolong kudai we mak kami ni lapangkan kubur. Oh. Maafkan segala dosa. Itu. Tempatkannya tempatnya elu ya Allah. Tidak baca bahasa tais bahasa rejang tolong indok ku dulu ya Tuhan. Kalau sim nanggung we itu. Enggak bahasa apa kita ngerti Tuhan itu. Tidak bermodal model itu. Hanya mati tidak kila ndak sembahyang lewat mana kita berdoa. Amanya ngandal nigo hari nuju hari 4 kali gitu. Nigo hari nuju hari 40 100 udah. Alang kenanggungnya mak gitu. Sebanyak-banyak bawa bekal, orang mati itu kekurang tulah. Kalau ada bekalnya, kita tambahi. Itu diharapkan. Hanya sampai nih Pak Ustadz. Allahu Akbar. Banyaknya hadis ayat tentang itu. Itu. Tentang masalah orang yang mati ini. Rasul mengatakan kalau lewat kubur ucapkan assalamualaikum. Nak ngapung ucapkan assalamualaikum untuk orang yang sudah mati lewat kubur? Artinya kan sampai salam kita tuh. Hadis lain mengatakan idza matal insan ing qata amaluhu minad dunya illa min salah satunya sadaqatin jariyah au ilmun yantama awaladin sholihin wa yanula, anak yang soleh. Jadilah itu untuk anak-anaknya. Yang diharapkan almarhumah ini bukan kuota, bukan pulsa, tapi doa. Udimlah kuda yang nyetak buku dasin pakai foto mak kita tuh, tidak dibaca jemu. Tidak usahlah mengkeramik kuburannya tuh. Kata ulama, mengkeramik kuburan hukumnya haram. Haram lo mana Pak Ustaz? Haram, haram. Ngapo tanah pemakaman umum itu milik sesamuan. Iyo kalau kita ini 10 tahun lagi kiamat. Amas juta tahun lagi kiamat. Lahan makam kita habis. Aman di Mekah tuh Pak. 3 atau 4 tahun dibongkar makam tuh. Entah di mana dipindahkannya tuh. Karena tidak tuh penuh dia. Makanya di makam di Maklah. Iya dia habis makam Maklah nih. Karena dibongkar orang Pak. Makam kita nih kelak. Kalau ditata rapi-rapi, makam-makam yang lama habis keturunan di sini, ya anak turunan kita kelak pacak dimakamkan di situ. Hanya berkeramik, siapa nak mecahkan keramik itu? Apa guna keramik itu? Tidak ada manfaatnya, lemah disedekahkan di masjid itu. Yang ditunggu almarhum sekarang adalah doa. Berangkat ke Masjid Darussalam itu. Jumatan jam 6 jam 12 lewat 18. Kita berangkat jam 12 kurang 10. Sampai ke situ jam 12 kurang 5. Masih 20 menit lagi lah. Pacak kita membaca Yasin. Itu ganggu kitabnya. Buka HP itu. Ketik di Google. Yasin. Keluar. Al-Fatihah untuk mak aku suci Kartini. Al-Fatihah baca Yasin. Tidak sampai taman orang ngebang. Tutup. Selesai. Ndaknya 5 ayat, ndaknya 10 ayat. Pacak. Itu yang pacak kita sedekahkan. Itu. Ini. Kalau almarhumah ini sudah terdaftar haji, belum berangkat, dia mati, wajib anaknya membadalkan. Macam mana? Ya dibayar. Siapa tokoh agama Sulaiman ini berangkat haji tahun depan? Titip badal mak aku. Itu. Wajib itu. Nah ini untuk anak-anak. Untuk orang tua yang masih hidup. Ada kisah di Arab tapi bukan pada kita. Samula gae lanang ni umurnya di atas 70-an. Bininya lah ninggal, tinggal dengan anak. Rumahnya besar atau artinya ada. Tipikal orang tua kita nih makin tua makin cerewet. Bawaan segala orang tua model itu. Termasuklah bapak orang Arab ini nih. Ketika itu tidak di tempatnya, taruh di sini. Kotor dikit, bawa ke belakang, cuci. Padahal kelak dicuci juga, bawa kini, cuci kini. Nyo nak nengok bersihnya itu. Tutup pintu, orang nak angin dan sebagainya. Ini, jangan buka kulkas itu.
Orang masih nak minum, ntar lagi ditutup. Tutup kini. Dia enggak macam itu orang tua. Namanya orang tua lah cerewet. Jadi menantunya nih, Tino, ngomong dengan suaminya. Aku lah tidak betah dengar bapak kamu nih bang. Alang pulau kecerewetnya. Pening aku dengarnya. Ini tidak boleh, ini nak itu, ini itu, itu, ini itu. Oh, kata suaminya lah. Akhirnya bapaknya nih dibuatlah kamar dekat kamar pembantu. Itu. Bak di sini. Biar lemak berjemur. Kena matahari, tidak jauh berjalan. Tahu bapaknya, dia ni disingkirkan. Yo, kata bang, tidak apa-apa. Nah, karena jauh dari kamar utama, oleh bininya tuh, dikasihlah makan lewat pembantunya. Pakai piring plastik. Yang sekali pakai itu. Terus dikasih pakai piring plastik. Model itu bentuknya. Tidak lama, meninggal. Bapak tuh ninggal, anak lanang ini kira-kira umur 12 tahun lah. Begitu datuknya ninggal, dia tengok di bawah kasur tuh ada sisa-sisa piring plastik. Tengoknya, dicucinya piring plastik itu, disimpannya. Bapaknya nengok, untuk apa bang bahasa kita piring plastik ini? Untuk apa ini? Kan piring kita banyak. Ini yang untuk gue simpan ya. Untuk apa? Nanti kalau aku lah nikah, aku nak ngasih ayah piring plastik ni pula. Terduduk bapaknya, mencium kasur bapaknya tuh. Maaf bapak, ampun dan sebagainya. Tidak ada gunanya lagi ya. Mudah-mudahan nanti umur kita sama panjang. Jadi ini aku simpan dulu. Kelak kalau aku lah nikah, aku suruh bini aku ngasih piring nyai ini dengan ayah. Itu. In asantum li anfusikum wa in asatum pala. Kalau kita berbuat baik itu untuk kitalah baikannya. Tapi kalau kita berbuat jahat untuk jahat. Nah, jahat dengan orang tua itu balasannya 2 kali lipat. Di dunia ini berbalas, di akhirat berbalas. Ngapo? Anis kurli wali daika. Bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Jadi Tuhan nomor 2 itu orang tua. Jadi kalau jahat dengan pejadi, dengan orang tua atau mertua, tunggu di dunia ini pasti Allah balas. Itu. Di akhirat tambah lagi. Kita tidak pacak hadir di muka bumi Allah ini kalau tidak punya pejadi. Bukan main. Ada yang siap jadi puntung neraka kayak kita nih. Ini apa? Anak sarjana. Ada tes, maju ngikut tes, orang ngecek-wan. Amen nak lulus tes ni pakai tas, maka pacak tos kata wan. Ya lo itu, ya au, amen tes baik, tidak pacak tos. Kan udah gak ngetas, iya berapa kata kawan. Iya 300 paling tidak. 300 dikasih. Lulus nih anak. Dari mana duit ini? Tidak tahu, mungkin berjual kebun, berjual benda yang ada. Tahu gaya ini nih, yang menyogok dan disegok itu neraka. Tahu dia. Tapi demi anak, biarlah jadi puntung neraka. Kadang-kadang anak pegawai mertabak seujung kuku, tidak tenjua. Sisi ikan, tidak tenjua. Padahal apa guna sisi ikan? Itu artinya luar biasa orang tua kita ni nanggung dengan kita. Maka dia makin tua, makin nanggung, makin tua menderita. Tidak dapat pelayanan dari anak. Orang model mana kita tuh? Percuma sukses kalau orang tua. Kan ribut kemarin tuh. Ada 2 beradik nak naruh maknya di panti jompo itu. Ribut. Kata panti jompo itu, kalau kamu serahkan mak kamu di sini, itu namanya serah total. Harus diumumkan di sosial media. Supaya apa? Karena anaknya ini masih ada, tidak boleh. Yang dipelihara di panti itu tuh orang yang tidak ada, mak anaknya lagi tidak ada yang melihara. Ini anaknya masih besar-besar gagah-gagah. Itu. Apa kata anaknya? Biarlah, ada apa-apa. Harus neken kontrak.
Kalau mak kamu nih mati, tidak akan dikabarkan dengan kamu. Nggih, mboten napa-napa. Tidak apa-apa. Tegel kowe, kata pengurus panti itu. Sampai hati ke, wes dalane kaya ngono. Oh, ayo pan semak laut. Itu bahasa Rejang itu. Juga kriting bahasa kita gitu. Anak buat ngerti. Rebot ditarik lagi maknya itu tidak jadi dititipkan. Tapi tidak jadi diambil itu, apakahnya masih ikhlas ngurus maknya? Tapi itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa menanggungnya orang tua dapat anak yang model itu. Nah, ini terakhir untuk kita yang hadir di sini. Kita bakal mati galau nih, Pak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya adahumul maut. Itu ayat. Surat Al-Mu'minun ayat 10. Amen nak nafkahkan harta ni antak kemati inilah. Rumah besar, mobil kita tinggalkan, mati selesai. Lemak kalau anak ni dengar kata amaidak jadi batan peribut. Rumah besar, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah. Tang ketunun setengah jam habis. Tang gempo janganlah besar 19,9 lah misalnya skala Richter. Rato dengan tanah, selesai. Tapi yang kita pakaikan untuk di jalan Allah, yang berangkat haji, yang berangkat umroh, yang berkurban, insyaallah. Degang tancio Pak Ustadz. Berapa harga HP Android yang paling murah sekarang, Pak? Dapat tak 2 juta, Bu? HP gini. Taruhlah 2 juta. Kira-kira 3 bulan diusahakan dapat tak membeli HP itu? Dapat ya. Kurban tuh setahun 2,5 juta. Tidak pernah berkurban maju minta kupon tuh lah. Jediet gitu. HP pokok 3 bulan terbeli. Terbeli nih yon, Pak. 2 juta, 2 juta. Ada yang harga NMAX mau dulu. Terbeli. Tapi kurban 2.500.000 tidak sampai 2.500.000 mungkin kan. Tidak tersisi. Ngudut. Topas itu yang 12 itu 16 harganya. Sebungkus sehari. Kalau 16.000 tuh, 10 hari 160. 160 kali 3, 400-an. Bayar kurban cuma 250, 10 bulan. Masih berlebih tancinya, sanggup gitu. Itu. Anak gadis datang. Ya, maaf. Keluarga sianu nak datang minggu depan. Nak ngapo? Katanya nak berasan. Lah mana? Ya macam mana kalau nanu bak mengizinkannya datang maida? Ajung kalah. Diajung. Berasannya. Daripada lamu-lamu tobonik nyanting kalau bermasalah. Lo mana kalau kita jadikannya? Ya amanya cocok kedua tu langsung kata kawan. Hanya kebelo nak jadi hati ni. Anak ini bekerja pacak cuti 3 bulan lagi. Habis 3 bulan tu tidak pacak cuti lagi. Dalam 3 bulan ke depan tu lah. Cukup tak pesta sekarang 25 juta, Bu? Tidak ya. Kalau 100 juta cukup ya. 3 bulan lagi nak pesta. Pakai organ tunggal, pakai nak nyetak undangan, pakai nak itu. 100 juta mesti terdalak. 3 bulan lagi. Pacak tak? Pacak, Pak. Pesta nak kita. Umroh 35 juta. Lum terdalak-dalak. Itu. Ya lo, mako lumnya nado cara no. 2 minggu sekali panen sawit. 2 minggu panen. Tidak endak semangat ibadah kita kecil ini. Itu kalau kita ndak pacak, Pak. Pesta anak kita 100 juta. Kelar. 3 bulan kita cari pacak. Iya, ngapun dulu kan umroh dari Pak Haji ini, Pak Ustaz. Tais ini 15 tahun lebih nunggunya. Daftar malam ini 15 tahun lagi. Jangan kita daftar umur 70. Umur 95. Kita berangkat 85 kita berangkat. Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun masih hidup alangkah lita kita tuh. Gitu.
Kalau kita daftar haji, belum berangkat. Tinggalkan dulu haji, berangkat umroh. Kebilo enggak? Berangkat ke pacak. Orang sudah haji, Pak, ajaklah umroh. Lo mana wan kalau kita umroh? Iya, kacak aku lau di haji. Jadi aku dah katakan itu. Tapi orang yang sudah umroh, ajak haji. Itu katanya. Aku berdoanya, Pak ini, udah aku umroh. Orang yang haji tidak mungkin ya berdoa, ya Allah, aku nak umroh. Nyalah sudah haji. Tapi kalau orang yang berangkat umroh, ya Allah, panggil aku ke sini lagi untuk berhaji, ya Allah. Itu kalau kita nak zaman kini beda dengan zaman dulu. Orang zaman dulu haji dulu, baru kalau ada duit berikutnya umroh. Kalau zaman sekarang dia umroh dulu, boleh-boleh saja Pak, dia berdoa untuk bersekut nalak tanci lagi untuk berhaji. Paca. Jauh nian Pak Ustaz. Masjid Darussalam tuh berjalan kaki tidak sampai 10 menit ya kini. Maju nak sembahyang di rumah. Lanang yang sembahyang di masjid, tino sembahyang di rumah. Amun tak sembahyang di rumah, pakai mukena. Supaya mereka nengok kita, tino. Amal lanang tuh sembahyangnya masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dikatakan sholat orang yang dekat masjid kecuali di masjid. Berapa jaraknya Pak Ustadz? 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Yang rumahnya kerap. Aku sampaikan di pengajian ada yang nyeletuk, alhamdulillah. Ngapa Pak? Rumah aku 41. Kempul. Alang kemalas kita nih kalau urusan ibadah. Kalau cito-cito luar biasa. Minta mati husnul khotimah. Sebelum di akhirat kelak masuk surga. Sembayang idah. Puasa idah. Ngaji idah. Sedekah jedid. Surga dari mana? Memangnya kita punya orang dalam? Tidak semudah itu untuk hal yang demikian. Nah ini untuk kita. Sebelum Allah panggil kita. Nak sholat, sholatlah. Nah haji-hajilah. Hanya dunia ini edaknya pernah berkurang. Bentuknya makin maju, makin canggih. Kalau nak kita perturutkan, tidak terturut gitu. Bab dunia ini namanya baik dunia berhias terus. Kapan itu? Maka Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairuz taqwa. Berbekallah sebaik-baik bekal takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu orang bertakwa. Ada orang yang rajin sholat, itulah dia pacao. Ada orang selain sholat, dia juga ahli sholat sunnah. Sampai ke masjid, tahiyatul masjid, sebelum isya, qabliyah isya, sudah isya, ba'da isya. Bagus. Ada orang selain sholat, dia pacak puasa sunat. Senin, Kamis dia puasa, Yaumul Bid dia puasa. Ada yang tidak baca puasa, hanya bersedekah. Tiap akad 2000, 2000, 2000 dia bersedekah. Pacak. Ada yang pacak sedekah, tidak pacaknya. Hanya acak maghrib nah depan rumah tu di terahnya ayyuhalladzina amanu bu'ain-ain. Selesai 3 bulan tamat sekali Quran itu. Alang keneman gaib ngaji, itulah yang dia bisa isi hari-harinya. Bab kita ini terakhir nih. Allah ciptakan sapi. Kata Allah, kabar sapi umur 50 tahun. Kerja kau membantu manusia. Membaca, nirat ini, nariat itu. Iya, nomor 50 tahun. Jadilah 20 tahun baik. Kalau jadi, 30, ya aku balik akal lagi. Nanya kuasa. Dia sanggup 20 tahun. Jadilah 20 tahun. Simpan 30 tahun. Hari kedua beruak. Kabar beruak namanya. Umur 20 tahun. Ya dia kerja menghibur jemaah. Berjoget-joget. Asak jemaah kecil ketawa. Ya kalau kena mohon 20 tahun itu. Jadilah 10 tahun baik. Ini 10 tahun. Ya ambil katanya. Ya ambil lagi lah 40 tahun simpanannya. Akab anjing. Kerja. Ya jaga pondok.
jago rumah. Oh dia betul, yang melolong. Berapa lama? 20 tahun. Ya numon, jago rumah, kerja melolong 20 tahun. Jadilah 10 tahun, baiknya 10 tahun simpanlah. Lah 50 tahun umur simpanan. Umur sapi 30, umur beruak 10, umur anjing 10. Hari keempat diciptakan manusia. Umur kau, kata Allah, 25 tahun. Makan, minum, senang-senang itulah kerja kamu. Iya, alangkah dikit. Oh, 25 tahun. Jadi, ya umur sapi dah tu pakai aku, makanya. Iya, hanya nanggung, kata Tuhan. Nengkelah, kata. Ambil ya umur sapi. Ya gaduh. Ya gaduh. Umur beruak. Hanya itulah kerja tu menghibur, katanya. Jadilah menghibur je pun, gitu. Gaduh, umur anjing 10 tahun kerja apa? Ya duduk di rumah, ya lemah aja jadi. Itulah umur kita sampai 75 tahun itu. Batas umur 25 tahun, tengok bujang gadis. Mak minta pulsa. Mak minta kuota. Dinjual galau. Ya beli aku motor. Ya ganti HP aku. Dapat galau. Begitu terpakai umur sapi, nanggung gitu. Jadi kenek jemong. Jadi itu. Yang 30 tahun nanggung tuh. Sampai habis itu, muncullah umur beruak. Kapan itu? Paslah bercucung. Mak, ngasuh adek. Nah, gitu. Itulah banyak jadi bunda PAUD itu. Kemana tuh? Ngasuh. Siapa tuh? Cocok. Nah. Terakhir tidak kuat lagi ngasuh. Badan laki sakit. Aduh, tuh. Nah, sehat. Siapa? Aku Mukhtar, kata. Nah, sehat kabar, sehat. Panggil wak sebelah ni, doa. Hai, kata orang. Hidaknya kuat lagi berjalan. Itu. Singgah aku dai. Oh, sehat itu. Jarang keluar makin ni, kencing sakit kalau. Ya itu doa ni lah, kata kawan. 10 tahun makai umur anjing tu. Sapu lalu panggil, sapu kawah. Aku Supian Supian anak anu amin. Oh, kata kan anda. Ai, berapa anak kau? 4. Nah, alhamdulillah. Lo mana wak sihat lah inilah sihat tua. Kadang-kadang ngat katakan no. Neman, ngapu manusia memang luar biasa tamaknya. Itu pun kadang-kadang diajak sembahyang, lalulah aku nyusul apa? Nauzubillah min zalik, semoga Allah melindungi kita dari penyakit-penyakit hubud dunia. Almarhumah kita doakan, anak-anak yang ditinggalkan tertolong, yang kepada dengan sepeninggal almarhumah ini anaknya taat ibadah akan jadi surga bagi. Lemak suci ninggal ngapo, sepeninggal dia ninggal anak-anaknya berubah, anak-anaknya taat, anaknya makin taat. Luar biasa. Itu yang kita harapkan. Saya ucapkan mohon maaf 1 jam dari penyampaian ini. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hazihin niyah wa kullu